Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Keluarga besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sedang bergembira karena 6 prodinya meraih akreditasi unggul. Dekan FPIK Profesor Maftuj menjelaskan 6 prodi tersebut adalah Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Agrobisnis Perikanan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, dan S2 Budidaya Perairan. Maftuj menjelaskan capaian ini merupakan kerja keras bersama yang dilakukan dengan penuh kekompakan. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami semuanya di FPIK UB atas capaian akreditasi unggul dari 6 program studi di FPIK, 5 dari Prodi S1 dan 1 dari Prodi S2. Prodi tersebut adalah program studi MSP, program studi THP, program studi AP, program studi IK, dan program studi PSB, serta program studi S2 BP. Nah, capaian ini adalah capaian yang sangat menggembirakan karena FPIK UB menandatangani dengan rektor untuk capaian IKU dan otomatis ini akan mendukung capaian IKU dari Universitas Brawijaya. Kami akan terus mendorong ke-6 prodi ini terus mengimplementasikan capaian-capaiannya, mempertahankan sampai pada akreditasi berikutnya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa 6 prodi ini juga kami dorong sekaligus untuk mendapatkan capaian akreditasi internasional dari AKAS yang insya Allah pada pertengahan bulan ini sudah akan di-upload dan mudah-mudahan juga akan terakreditasi secara internasional. Demikian. Pemirsa, agar dapat melayani pasien paliatif secara lebih luas dan optimal, relawan paliatif dari Kota Batu dan Malang mendeklarasikan relawan paliatif Malang Raya dalam naungan Pain Center RSUB. Tim ahli Pain Center RSUB Dr. Ristiawan Pujilaksono, KMN FIPP menjelaskan bahwa momen deklarasi ini bertujuan agar tercipta sinergi bersama antar relawan agar lebih maksimal dalam melayani pasien paliatif. Nantinya relawan paliatif Malang Raya akan membuat gerakan bersama dan menyatukan standar gerakan dalam melakukan edukasi dan pelayanan terhadap pasien paliatif. Hari ini kebetulan tanggal 9 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Paliatif dan Hospis Dunia. Momentum ini saya harapkan untuk menjadi momentum bersama karena saya tahu di Kota Batu itu ada tim paliatif, di Kota Malang ada tim namanya Sahabat Peduli Kanker, dan juga ada teman-teman Endorfin Indonesia. Saya kira kalau bekerja sendiri-sendiri ini menjadi sesuatu yang mungkin optimalisasinya kurang. Makanya berharap dengan momen ini kita kumpulkan para komunitas ini di bawah Pain Center RSUB agar nanti kita saling berkoordinasi dan saling memberi manfaat. Deklarasi ini mudah-mudahan bisa menjadi momentum berkumpulnya para komunitas dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga bisa saling mengisi dan akhirnya nantinya ujungnya dapat memberi manfaat lebih banyak buat pasien-pasien paliatif. Gitu. Selanjutnya dok, peran Pain Center untuk paliatif dalam masyarakat seperti apa? Ya, Pain Center ini memang didirikan untuk semua keluhan nyeri baik nyeri akut, nyeri kronik maupun nyeri kanker termasuk di dalamnya nyeri paliatif. Sedangkan paliatif sendiri kan sebenarnya sudah harus ada terapi paliatif ketika ada diagnosa pasien paliatif, yaitu pasien-pasien disebut penyakit-penyakit kronik ya, seperti kanker, diabetes, Alzheimer, stroke dan sebagainya itu. Ketika ada keluhan nyeri di awal-awal, Pain Center bisa langsung berperan. Kenapa? Karena pasien paliatif salah satu gejala yang atau keluhan yang muncul 3 besarnya adalah nyeri. Sehingga
harapannya pain center ini perannya bisa dirasakan oleh pasien-pasien. Pada masa pelonggaran PPKM ini, industri perhotelan di Kota Malang mulai pulih. Tingkat okupansi hotel, terutama saat akhir pekan, hampir seperti sebelum pandemi. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Malang, Agus Basuki mengakui untuk tingkat hunian akhir pekan sudah mulai normal dan operasional. Hotel-hotel di Kota Malang sudah mulai berjalan normal kembali, namun pihaknya bersama anggota tetap memperlakukan protokol kesehatan secara ketat terhadap pengunjung dan mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kami laporkan bahwa semenjak PPKM di level 3 itu memang ada peningkatan, Mbak, tentang tingkat hunian hotel. Kalau resto itu sepanjang punya tempat yang outdoor itu pasti normal, sudah laris istilahnya, Pak ya. Kalau hotel tingkat hunian bagus saat weekend, Mbak. Ketika PPKM level 3 kemudian ada pelonggaran-pelonggaran, bagus di tingkat hunian. Bahkan kalau di weekend itu rata-rata ya hampir normal kayak biasanya. Hanya penuh dengan perketatan protokol kesehatan, Pak. Belum lagi saat ini kami juga memberlakukan aplikasinya Peduli Lindungi. Jadi kita bisa melihat bahwa pengunjung itu sudah mendapatkan vaksin level 1 atau vaksin pertama atau kedua, apakah memang betul-betul aman lah untuk kita, sehingga paling tidak kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan pasti langsung terdeteksi oleh Peduli Lindungi. Intinya bahwa untuk weekend saat ini kelihatan ada peningkatan, Pak. Tetapi kami tetap berhati-hati, jangan-jangan karena memang ini awal sehingga orang yang sudah lama tidak boleh keluar kemudian dilepas keluar sehingga merasa bebas lah. Ini tapi kami tetap hati-hati karena kalau dari segi perusahaan kita tetap harus melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan manajemen hotel masing-masing. Teman-teman hotel sudah melakukan itu. Bahkan di samping hunian sudah mulai memberikan porsi yang kepada tenaga kerja, Pak. Tempo hari ada yang merumahkan, kemudian sudah memasukkan lagi. Terus ada yang membagi pekerjaan di dalam satu minggu, dia harus masuk 3 hari, sudah ada yang mulai masuk 6 hari lagi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar webinar tentang isu terkini riset akuntansi yang kali ini mengusung tema akuntansi syariah dan etika bisnis. Profesor Unti Ludikdo dan Profesor Tri Wuyono menjadi pembicara dalam webinar kali ini. Dalam penjelasannya, Profesor Unti Ludikdo menyampaikan bahwa etika bisnis bisa dilihat dalam konteks praktis dan refleksi sebagai perspektif berpikir ilmiah. Etika merupakan suatu bidang ilmu yang relatif spektrumnya luas, ya saudara-saudara, dan bisa mencakup berbagai aspek, terutama menyangkut kehidupan kita sebagai manusia. Kehidupan kita sebagai manusia yang berelasi dengan sesama manusia dan juga berelasi dengan lingkungan sekitar kita, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, itu ya. Sehingga saudara-saudara kan tidak kemudian heran, kemudian muncul misalnya etika ekologi, misalnya begitu, ya.
karena itu mendiskusikan etika saat berrelasi dengan alam, ya, terutama menyangkut kelangsungan hidup dan juga terpeliharanya alam yang mana manusia itu berada dan menjalani kehidupannya. Nah, gitu. Ya. Jadi etika sesungguhnya tidak hanya konteks berelasi dengan sesama manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lain, ya, tumbuhan, binatang, dan juga makhluk yang dalam mindset kita makhluk mati. Pemirsa, kepuasan kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan profit perusahaan yang dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Shirin Norani dari University Teknologi Mara, Malaysia saat menjadi pemateri Work Satisfaction dan Stress dalam program 3-in-1 Prodi Administrasi Bisnis via UB dengan tema Teaching Collaboration to Accelerate Human Resource Competencies for Managing Challenges. Of course, employee satisfaction increase, commitment increase, right? When commitment increase, employee retention also would increase. That means less of turnover, kekal di tempat kerja. And of course, employee motivation increase, behavior increase, quality service of service will increase, and when service quality increase, customer satisfaction increase. And the best part is the perceived value increase. Perception among the customers. Okay, dia rasa saya nak datang balik, tempat ini bagus. Tempat ini dia punya service sangat bagus. We want that, we want that. And because due to that, what happened? Loyalty, customer loyalty increase, and they refer to other. You go to that company give good service. They refer to other, they refer to friends. Okay, the customer will refer to other people to go to our company, and due to that, definitely will also increase the profitability and also the growth of our company. We want that. Okay, it comes from satisfaction, employee satisfaction. Okay, job satisfaction, employee satisfaction. So it's not easy to make all employees, happy. Okay, it's not easy, but okay, employee satisfaction is very important. Okay, and job satisfaction also is very much related to business ethics. All right, business ethics. Why? Job satisfaction is also an ethical issue that influences the organizational reputation in the community. Pemirsa, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya sedang menyiapkan 5 program studinya untuk mengikuti akreditasi internasional ASIIN dari Jerman. Ketua Tim Persiapan Akreditasi Internasional ASIIN, Dr. Muhammad Sulih menyampaikan, 5 prodi tersebut adalah biologi, fisika, kimia, matematika, dan statistika. Saat ini MIPA UB bersiap untuk menerima visitasi virtual dari asesor dengan melakukan serangkaian gladi bagi ketua prodi
dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja. 5 program studi lain adalah biologi, kemudian fisika, kimia, matematika, dan statistika. Ada 5 fisika, biologi, fisika, kimia, matematika, dan statistika. 5 program studi ini sejak bulan Mei tahun 2021, Maret kalau nggak salah ya, itu sudah mengirimkan berkas yang namanya dokumen evaluasi diri atau disebut SAR. Itu sudah dikirim ke sana, kemudian sudah dapat respon dari ASI, ditindaklanjuti visitasi. Visitasinya itu nanti secara virtual dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2021. Ya. Di dalam menurut kebijakan ASI itu, bagian program studi dibagi-bagi menjadi klaster, kelompok-kelompok. Mungkin berdasarkan keilmuannya atau apa, saya nggak tahu. Mungkin supaya efektif. Kebetulan matematika, fisika, dan statistika itu masuk klaster A. Kemudian kimia dan biologi beserta bioteknologi dari FTP itu masuk klaster B. Jadi ada 2 klaster yang sekarang yang saya tangani untuk mempersiapkan diri dalam rangka visitasi nanti ya. Terkait dengan persiapan, kami telah menerima surat tugas dari Pak Dekan tanggal akhir September kemarin untuk persiapan persiapan ya berdasarkan visitasi. Akhirnya kami mempersiapkan diri antara lain di samping kesiapan infrastruktur ya, seperti Zoom dan lain sebagainya lah, pokoknya itu masalah teknisi yang ditangani oleh PT IKA. Saya juga mempersiapkan untuk persiapan daripada SDM yang akan diwawancarai. Meliputi SDM-nya itu meliputi ketua program studi masing-masing, kemudian dosen, kemudian student, mahasiswa dan alumni, serta mitra. Ini saya siapkan dalam bentuk supaya tidak gugup pada saat visitasi nanti. Saya siapkan dalam gladi. Jelang final PIMNAS 2021, UB terus melakukan persiapan bagi 59 finalisnya. Koordinator PKM UB, Dr. Agus Tarno menjelaskan, sejak 2 Oktober lalu hingga hari ini, para finalis menjalani konsiering secara bertahap dan UB juga menyiapkan pendampingan bagi setiap kelompok yang akan melakukan pendampingan artikel ilmiah, video, poster, hingga materi presentasi. Agus menilai sampai hari ini kesiapan para finalis terus meningkat dan akan dijaga hingga saat final. Jadi mulai tanggal 2 Oktober kemarin ya, kita ada kegiatan persiapan pembekalan PIMNAS ya. Dimulai mulai online, terus kemudian di Widyaloka mulai tanggal 3 itu 6 hari ya, 6 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 3, 4, 5 untuk kloter pertama. Itu kloter pertama kemarin itu 29 orang, 29 tim ya, maaf 29 tim. Nah, 29 tim ini terdiri dari 12 PKMK dan 17 PKMKC. Kemudian kegiatan pendampingan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 itu sama ya dengan kloter selanjutnya. Jadi fokus pada upaya untuk menyiapkan draft artikel ilmiah dan juga poster serta juga video untuk GFK ya. Kemudian satu lagi untuk menyiapkan PowerPoint yang nanti akan digunakan pada saat presentasi nanti saat PIMNAS. Kemudian tanggal 6, 7, 8 itu giliran kloter kedua meliputi PKM RE, riset eksakta ya, kemudian PKM riset sosial humaniora,
masing-masing 15 dan 4. Jadi tahun lalu kita tidak punya PKM RSH ya. Kita tidak mengirim satupun delegasi untuk RSH. Nah, tahun ini kita mengirim ada 4 delegasi RSH, kemudian 15 delegasi untuk riset eksakta. Kemudian selain itu juga ada PKMPI, PKMPM, dan GFK. GFK-nya hanya satu ya, hanya satu PKM GFK untuk satu kelas. Nah, kebetulan hanya satu kelas dan kita mengirim satu, mudah-mudahan kita bisa dapat maksimal. Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Senin 11 Oktober 2021. Pada acara ini juga sekaligus dilaksanakan FGD pembentukan badan usaha milik desa dan launching policy brief peluang dan tantangan pengaturan biogas di Desa Tawangsari. Ketua Pengabdian Masyarakat Desa Tawangsari, Prisca Listiningrum, mengatakan FHUB melakukan pendampingan untuk pembentukan dan juga drafting atau ART BUMDes di Desa Tawangsari. Jadi memang kami tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melakukan kajian mengenai penguatan kelembagaan di Desa Tawangsari, terutama dalam hal ini adalah pembentukan badan usaha milik desa. Jadi nanti kami akan mendampingi atau memfasilitasi BUMDes, terbentuknya BUMDes di Desa Tawangsari, mulai dari proses pendaftaran, kemudian penyelenggaraan musyawarah desa, kemudian drafting daripada ADART, hingga kemudian legalisasi atau semacam pengundangan daripada ADART itu melalui perdes. Nanti juga kita bantu untuk drafting perdesnya sampai kepada submit atau mendaftarkan BUMDes itu ke website dari Kementerian Desa. Jadi nanti memang kami yang dari Fakultas Hukum ini lebih fokus kepada agar BUMDes itu bisa terbentuk dan kira-kira badan usaha apa saja yang akan berpotensi untuk dikembangkan di Tawangsari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.